Mau nyapres? Bilangnya rakyat suruh Anies pikirkan negara. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebuah video yang memperlihatkan Anies mengaku diminta rakyat miskin, khususnya kalangan tukang becak, untuk tidak hanya memikirkan Jakarta saja, tapi juga ikut pikirkan negara. Video ini dibagikan salah satu netizen. Melalui cuitannya, dia menyindir pernyataan Anies yang menyebut kalangan tukang becak memintanya untuk memikirkan negara yang tidak meninggal dan tak meninggalkan Jakarta. Katanya, di Jakarta sekarang ini tukang becak sudah tidak ada lagi. Oleh karenanya, dia menilai pernyataan Anies itu hanya ngibul. Mana ada Jakarta, tukang becak Anies Baswedan? Ngibulnya kebangetan, tak berujung. Cuitnya, saya bukan permasalahkan soal tukang becaknya, meskipun memang benar becak sudah punah. Becak dari mana yang dia maksud? Yang lebih saya permasalahkan adalah lebih kepada Anies yang tak malu-malu saat mengucapkan itu. Anies mengaku banyak rakyat yang datang kepadanya dan memintanya untuk tidak meninggalkan Jakarta. Masyarakat yang dia maksud berasal dari kalangan warga kampung miskin dan para tukang becak. Macam-macam tuh masyarakat yang datang, terutama dari kampung miskin, para pengemudi becak. Di sisi lain, saya juga ketemu yang minta Pak Anies ikut memikirkan negara. Mereka tidak menyebut calon, tapi jangan hanya memikirkan Jakarta, ujarnya. Merespon permintaan tersebut, Anies mengatakan kepada mereka bahwa harusnya aspirasi masyarakat agar dirinya juga ikut pikirkan negara disampaikan ke partai politik, lantaran hanya partai politik yang bisa mencalonkan seseorang untuk menjadi presiden. Saya jawab semuanya, ini harusnya diantarkan aspirasi ini kepada para pimpinan partai. Karena saya tidak mencalonkan diri dan memang tidak bisa mencalonkan diri, karena yang bisa mencalonkan adalah partai politik, katanya. Sungguh percaya diri dan muka tebal saat mengatakan itu. Masyarakat mana yang dia maksud? Setahu saya masyarakat banyak yang sudah paham sifat aslinya dia. Pintar menebar janji, payah dalam menunaikan janji. Formula E dan JIS tidak masuk hitungan karena tidak memberikan nilai manfaat bagi masyarakat menengah ke bawah. Jakarta saja tidak lulus, gimana mau urus Indonesia? Masalah di Jakarta saja dikerjakan tidak serius dan setengah-setengah. Bagaimana mau selesaikan masalah satu negara? Cuma modal kata-kata doang, sama saja ngelawak. Warga miskin butuh hunian layak dan terjangkau, tapi Anies tidak mampu memberikan itu. Rumah DP 0 rupiah maha dahsyat itu gagal total tak berkutik. Bahkan, urusan septic tank saja pernah diusulkan minta bantuan donatur. Urus-urusan segini saja sudah tidak sanggup, malah mau urus satu negara. Kalau menurut saya, Anies memang harus memikirkan negara ini, bukan Jakarta saja. Maksudnya, pikirkan dampak buruk bagi Indonesia jika Anies jadi presiden. Kelebihan bayar bakal sangat mengerikan kalau dia jadi presiden. Banyak program yang tidak sesuai. Makanya, sebaiknya dia pikirkan negara ini dan sadar diri. Kalau dia sayang pada Indonesia, jangan pernah bermimpi jadi calon presiden, apalagi jadi presiden. Harusnya dia tahu diri kalau dia ikutan berpolitik, politik identitas dan politisasi agama akan terus ada. Kelompok sebelah pasti akan menumpang Anies. Banjirop di Jakarta Utara saja saat ini yang membenahi adalah Pak Basuki. Kenapa si Anies yang tidak bisa membereskan masalah Jakarta malah diminta memikirkan masalah negara? Jangan-jangan ini hanya permainan kata-kata dari Anies sendiri. Dia terkenal pintar mengolah kata, atau bisa jadi itu adalah kode kepada partai politik agar meliriknya. Kode halus padahal tidak perlu bertele-tele. Bilang saja punya ambisi jadi presiden supaya negara ini makin berjaya dan berakhlak. Memang pada dasarnya Anies yang over pede dan tidak tahu diri. Sudah tahu kemampuannya cuma selevel orator dan MC acara kecil, cuma bisa cuap-cuap dan ngomong sembarangan. Harusnya sedikit tahu dirilah kalau dirinya tidak becus kerja. Bayangin, mengeruk kali saja harus diperintah oleh pengadilan. Bayangin bro, situ gubernur atau anak kecil harus disuruh-suruh dulu. Harusnya dia minta maaf ke rakyat yang dia maksud. Minta maaf karena hanya bisa menata kata dan tidak banyak kerja. Ini malah direspon dengan kode kepada partai politik. Apa tidak malu tuh? Bagaimana kalau menurut Anda? Dodo mengajak para ketua partai makan siang sebelum dilaksanakannya perombakan Kabinet Menteri di Istana Negara Jakarta Pusat Rabu 15 Juni 2022. Tampak hadir Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum P3 Soeharto Monoarfa, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan
Tak diajak makan bareng, Demokrat dan PKS kejang-kejang, Jokowi Kingmaker. Ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Demokrat dan PKS kejang-kejang sampai terkentut-kentut melihat bagaimana ketum partai-partai yang diundang oleh Presiden Joko Widodo dilakukan di istana, sedangkan mereka tidak diundang. Secara pemilihan, kita melihat bahwa apa yang menjadi kapasitas Partai Demokrat dan PKS tidak sampai 20%, sehingga otomatis kedua partai tersebut tidak bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden yang mewakili kaum radikal bebas yang harus dimusnahkan sesegera mungkin. Mereka adalah kelompok radikal seperti Front Pembela Islam dan juga Hizbut Tahrir Indonesia yang mendukung terang-terangan pengacau dan Anies Baswedan. Presiden Joko Widodo mengundang makan ketua umum partai dari PDIP, Nasdem, Gerindra, Golkar, PKB, PAN, dan PBB. Yang tidak diundang adalah partai besar Demokrat dan PKS, sedangkan partai lainnya seperti Perindo, PSI, Berkarya, Garuda, PKPI, dan partai kecil lainnya memang tidak diundang bukan karena berbeda pandangan politik. Salah satunya Partai Solidar Indonesia mendapatkan atensi Presiden Joko Widodo karena di dalam kabinet kementerian diletakkan orang-orang Partai Solidaritas Indonesia yang menjabat sebagai wakil menteri. Yang paling menyakitkan adalah memang partai-partai besar seperti Demokrat dan PKS yang tidak diundang. Mereka memang dibuat karena secara terang-terangan orang-orang yang ada di dalam partai itu memiliki hati yang busuk untuk NKRI. Strategi Presiden Joko Widodo mengundang makan 6 ketua umum partai besar ini membuat kita sama-sama melihat bahwa memang ada agenda yang sedang direncanakan oleh Presiden Joko Widodo untuk 2024 mendatang. Presiden Joko Widodo tidak ingin radikalisme dan pengacauanisme menguasai negara Republik Indonesia. Karena dengan demikian pembangunan pun pasti terhambat. Pembangunan infrastruktur mendahului pembangunan manusia. Pembangunan infrastruktur dilakukan secara konsisten selama 5 tahun periode pertama Presiden Joko Widodo. Pembangunan manusia dilakukan juga secara konsisten selama 5 tahun periode kedua Presiden Joko Widodo. Namun Presiden mengira bahwa 5 tahun untuk membangun manusia itu bukan waktu yang cukup. Melihat secara praktik masih banyak orang-orang tolol yang berkuasa di negara ini. Dan reshuffle menjadi jawaban dari Presiden Joko Widodo untuk kali ini.